Apa jadinya jika di laga Australia kemarin kami bisa mengintervensi laga serta pemilihan pemain juga taktik. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Aduh, jadi ini kayak ini dong sekarang video ini kayak lu habis lihat tim Eropa kesayangan lu kalah di Liga atau di Champions, terus lu main Master League mengatur ulang ya, gitu kan. What if lah. Iya, what if. Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang gitu. Terlepas ya kita kemarin udah ngobrolin bagaimana jalannya pertandingan yang sangat amat mengecewakan, tapi sekarang coba dengan kondisi lawan kayak gitu ya, Australia tumpul Australia. 4-5 pemain tidak hadir. Dan hampir gol Australia itu blunder kita. Blunder kita semua ya. Di luar corner semua. Dia yang kedua tuh yang bagus. Iya, itu bagus. Sisanya ya udah. Blunder aja. Memang penalti karena kita. Irvin. Si Sandy Walsh ketinggalan. Iya. Cuman kita memposisikan diri sebagai Kluivert. Kalau lu dong. Secara formasi ya, lu kayak gimana? Bakal menanggapi di pertandingan ini bakal kayak gimana? Yang lu lakukan gitu. Apa lu setuju dengan di atas kertas 4-3-3 ketika defense, ketika nyerang 3-4? Gini, ada dua opsi kan. Oke. Idealis gua atau Bopoin nih. Bopoin. Ya kan? Iya. Fuck lah idealis. Kalau idealis Kluivert udah melakukan jadinya itu. Kayak Kluivert. Jadinya 5-1 gitu. Gua di atas kertas akan bermain 5-4-1. 5-4-1. Dari line up siapa yang bakal nggak ada dari line up kemarin? Siapa ganti siapa? Kita susun aja ya. Iya, kita susun boleh. Martin Paes masih di kiper. Verdong di kiri. Rizky Ridho. Oke. Jai Ijes. Miles Hilgers. Kevin Dix. 5 di belakang. Iya. Di tengah Ivar. Joy. Di kiri Dan. Oke. Ya di kiri Dan James. Di kanan Marcelino. Depan 2? Depan 1 Ole Romani. Oke. Berarti lu nggak memasukkan nama Nathan juga Tom Hay? Nathan enggak, Tom Hay enggak. Apa alasannya? Enggak. Apa alasannya itu? Kenapa bukan Tom Hay? Gue perlu pemain yang determinasi tinggi. Oke. Enggak flamboyan ya? Enggak flamboyan. Gue nggak perlu pemain flamboyan karena jujur aja, gue ngincar seri aja. Iya. Gue mau bawa pulang 1 poin, udah. Yang penting gue pulang bawa poin. Ya. Gue nggak perlu pemain flamboyan. Gue pokoknya perlu pemain yang punya mobilitas tinggi dan effort kan. Makanya di situ gue taruh Ivar sama Joy. Di situ ya. Atau Ivar sama Kambuaya lah. Karena beberapa kali Tom Hay dicadangin juga kan. Iya. Bukan Tom Hay nggak bagus ya. Iya. Kita tahu dia one of the best di timnas lah. Iya. Ketika pegang bola, Marcelino invert ke tengah. Kevin Dix naik. Iya. Ya kan? Jadi 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dan gak usah lu possession, direct langsung. Winger crossing, winger through pass. Pokoknya aliran bola selalu dari samping. Jay stuck, Miles Hilgers overlapping. Rizky Ridho stuck. Iya kan? Mes dikasih free roll tuh. Dia kan suka ke depan, dia kasih aja dia main coba. Kasih keluarin potensinya gitu coba, kan. Gimana? Ya. Kan lu kan katanya biasa overlapping di 20. Ya udah kasih aja free roll di jajaran heat map di tengah. Iya. Dan buat gua biarin Australia pegang bola. Itu yang paling penting. Reaktif aja ya. Biarin Australia jengah. Oke. Sampai bisa nih defensive line naik sedikit.
Curi di situ. Kita punya Ole Romni, lu lihatlah Ole Romni kemarin determinasinya, punya luar speed, biasa, badannya gede, punya insting. Marcelino, brace hero, ya kan? Walaupun kemarin gak kelihatan ya maksudnya, tapi ya balik lagi selama dia membuktikan di laga sebelumnya, berarti dia punya potensi gitu kan? Setuju gua. Ya Dean James, apalagi Dean James sama Verdong di kiri, dua-dua versatile. Kalau Verdong telat turun, Dean James langsung cover turun, karena bisa juga kan? Iya, dia left back. Tuker-tukeran tuh. Maksud gua dengan pemain first time lu bisa bermain reaktif tapi tetap menawan gitu loh. Iya, setuju gua. Menawan tuh bukan berarti lu nguasain bola. Itu yang ditunjukkan Sintayong kan, Do? Itu yang reaktif dan menawan. Iya kan? Iya. Sintayong bilang, "Wah, ini bertahan." Menang gak lo narak? Menang. Itu main bertahan loh ya, kita bertahan, cuma nunggu. Gol-gol kita tuh selalu posisi serangan balik. Iya. Coba kita sebut satu permainan Indonesia yang progresif menurut gue ketika kita lawan Cina doang. Lawan Cina karena punya ambisi menang ini 3 poin akhirnya kalah juga. Dan ini terjadi lagi. Masalahnya Sintayong udah ngasih contoh sama Kluivert dilakuin itu. Mana lawannya sekarang Australia. Iya, dengan statement Kluivert kita bermain seperti singa dan lain-lain. Iya, seperti singa. Malah nyalain pemain. Malah kalau penalti Dix gak gol bisa beda cerita. Apaan itu, bukan lu bukan pelatih lah. Bukan kesatria. Sini sebangsat-bangsat Vinicius, Ancelotti nggak bilang tuh. Coba Vinicius gol lawan Atletico kita nggak akan menang susah payah, nggak bakal Ancelotti ngomong begitu. Ini sebenarnya Kluivert apa Gasperini ini? Nyalain pemain. Lukman. Berantem sama Lukman. Tapi yang paling kalau lu bisa ngasih tahu. Tadi secara formasi udah lah, oke lah. Dengan pendekatan 5-4-1 ketika lu lagi megang bola jadi 4-2-3-1. Tapi dengan kita balik lagi, throwback lagi ke pertandingan lawan Australia, apa yang kalau lu nih sebagai asisten pelatih nih ya, lu bakal ngasih tahu apa ke Kluivert ketika situasi terjadi begitu cepat? Udah gitu. Ketinggalan apa? Let's say kita bilang dari penalti gagal. Posisi masih 0-0. Masih 0-0. Dengan 15 menit pertama main kayak gitu. Iya. Gue bilang dia kita ngomong dari awal atau ketika penalti udah gagal deh. Karena kan Indonesia gue ngelihat semakin beringas tuh udah nyerangnya ketika penalti gagal. Udah mulai defensive line udah tinggi udah mulai berambisi pengen angka ya. Iya. Ya gue pasti akan bilang calm down lah. Tenang gitu, nggak usah buru-buru. Ngapain buru-buru ya kan? Itu akan dilakukan semua pelatih menurut gue ya. Gak tahu Kluivert ngelakuin itu apa. Tapi menurut gue karena ketika adrenalinnya memacu gitu ya. Adrenalin terpacu. Oh ini kita bisa cetak gol. Itu koordinasi mulai hilang tuh. Betul. Napas mulai terengah-engah. Udah mulai fokus. Lu udah kacamata kuda tuh. Cetak gol. Dan itu tugas pelatih. Tenang. Main dari bawah. Jangan buru-buru ke depan. Tarik pemain Australia dulu, pancing pemain Australia. Ini kan Australia parkir, kita bener-bener nyerang, semua naruh akhirnya orang. Serangan balik kan. Gampang banget lagi itu. Dan buat gua, ya itu harus tenang. Iya harus tenang ya. Yang jadi tugas pelatih itu bikin pemain tetap fokus, karena hilang fokus pemain. Fokusnya udah cetak gol. Atau itu menurut lu hilang fokus atau memang instruksi buat lebih habis? Iya karena instruksi pertama nggak dirubah. Pokoknya kita harus kayak gitu ya. Kita harus ambil momentum, cetak gol di awal, hancurin koordinasi Australia, malah hancur koordinasi kita. Karena kita yang terengah-engah gitu. Iya. Australia panik juga itu dia. Betul. Gua ngelihat memang ada apalagi kalau nggak panik nggak akan ada sampai penalti lah ibaratnya kan gitu. Australia ada kepanikan tapi ketika Nathan blunder nggak perlu yang penalti menurut gua hancur di situ karena penalti nggak gol dibalas penalti gol yang itu benar apple to apple dan dia masuk berarti udah nunjukin kalau nih gue lebih punya kapasitas nih walaupun ini penalti wajar nggak gol tuh nggak aman lah disalahin yang kayak gimana. Tapi yang menarik ngelihat gimana posisi gue nggak tahu ya ketika kemarin di lapangan beberapa kali coba progresif sejak posisi kiper dan Martin Paes kelihatan gak nyaman. Iya, kesusahan ya. Ya karena dengan Sintayong, di bawah Sintayong dan di klubnya juga ya. Di Dallas. Ya itu kan Sintayong si Martin Paes lebih sering long ball kan. Tiba-tiba dia harus nge-build up dari bawah. Gini, Arsenal aja berapa kali ganti kiper untuk dapetin kiper yang bisa build up gitu loh. Leno blunder, Ramsdale blunder, akhirnya ketemu Raya baru bisa gitu loh. Ya kan? Dan buat gua
sepak bola modern penyerang pertama dari kiper bener. Tapi nggak semua kiper bisa. Ada kiper yang kemampuannya kayak Courtois yang lebih bener-bener kiper gitu. Shot stopper ya. Stopper gitu, bukan yang build up gitu. Dan lu harus balik lagi. Kluivert tuh harus tahu kapasitas pemainnya. Gitu. Karena kita nggak bisa transfer, bukan kayak klub ini gitu. Bukan kayak klub gitu. Jadi buat gue, kenapa nggak lu long ball aja gitu loh. Nggak apa-apa duel di tengah, fight di tengah ya kan. Itu salah satu hal yang bakal lu kasih tahu ke Kluivert tuh ya, soal bagaimana Martin Pas gak usah inisiatif. Gak usah jangan dari bawah. Long ball ke tengah, arahin ke Ole, biarin Ole duel di sana. Betul. Toh selama ini kita bisa melangkah sejauh ini karena permainan seperti itu gitu, bukan seorang kiper yang build up jadi libero ya. Tapi yang menarik dong, gue ketika ngelihat kemarin, anjing, ini mah kayak Ange Postecoglou. Lu setuju gak dong? Kluivert tuh kayak Ange Postecoglou ya. Bodo amat. Kenapa bisa dibilang kayak Postecoglou ya? Karena Postecoglou lawan siapapun nyerang. Lawan siapapun total terbuka. Ya benar. Secara filosofi benar, tapi apakah Postecoglou back to back Champions League? Tidak. Apakah Postecoglou pernah piala Premier League? Tidak pernah. Gak pernah kan? Belasan bahkan tetap. Iya, dengan Postecoglou punya pemain sekaliber di Tottenham Hotspur aja, gak bisa dapat apa-apa gitu loh, ya kan? Sementara lu berharap pemain kita yang levelnya mediocre bisa bermain seolah-olah lu Pep Guardiola dan Manchester City-nya, Pep Guardiola dengan Barcelona-nya, nggak mungkin lah. Dengan gue ngelihat pertama tuh, oke nih gue bilang nih, ketika udah ketinggalan 2-0 dan lu masih main overload pressing, terlalu besar resikonya buat gue. Terlalu besar. Menurut gue harus sabar gitu. Orang bilang nyerang, tapi lupa. Iya benar, setuju gue. Defensif tuh bagian dari sepak bola juga, bertahan tuh salah satu jantung sepak bola juga. Iya, karena gue ngeliat kayak kok kesannya ya, nggak tahu sih, mudah-mudahan gue salah, kayak jadi sesuatu yang haram gitu defense di mata Kluivert gitu ya. Jadi kayak kemarin ya. Lu kalau defense lu main jelek nggak begitu konsep sepak bola gitu. Ini kayaknya udah netizen kita berapa juga terpengaruh sama yang suka bilang kalau karena toanya terlalu besar. Betul. Karena suaranya terlalu menjamah kemana-mana gitu. Tapi yang harus company-nya banyak dia. Itu yang harus diluruskan adalah ada total football, ada reactive football, ada defensive football. Itu tuh art of football. Itu tuh seni sepak bola, nggak harus kuasain bola kayak lu kayak taktik kalau lu main passing-passingan, nggak begitu ya kan. Betul. Maksudnya lu kaya akan taktik adalah lu bisa beradaptasi dengan pemain lu, dengan apa yang terjadi di lapangan, dan ketika buntu lu tahu jalan keluarnya. Kan begitu. Kalau lu nggak ngerubah taktik, menurut gua kayak Pep misal. Pep seringkali ketika udah unggul, dia narik tuh pemainnya, dipaksa lebih bertahan, ya kan? Orang nggak pernah bilang, oh kok Pep main bertahan tiba-tiba kok Pep, ya karena sepak bola Eropa udah mengerti. Betul. Lu harus adaptif dengan situasi gitu loh. Walaupun berapa kali berhasil, berapa kali nggak berhasil juga. Tapi itu sepak bola. Jangan seolah-olah lu didoktrin sepak bola tuh harus kuasain bola, harus nyerang. Kita harus lihat kapasitas gitu loh. Tapi ya karena terlalu kenceng suaranya dan gak objektif menurut gua. Betul, setuju gua. Dan apalagi yang kemakan omongan-omongan kayak gini kan orang yang mungkin gak sempet nonton bola, gak menikmati sepak bola, nonton highlight, yang tahu oh Pep juara ini, sepak bola tuh harus passing-passingan, harus tiki-taka. Perkara dikasih contoh doang langsung. Iya, gak begitu. Gak ngeliat studi kasus per kasusnya gitu ya. Kalau lu bilang sepak bola modern, total football, total football atau beyond taktikal itu bisa menguasai Eropa, Bournemouth udah juara. Iya lagi. Dengan Iraola yang bermain sangat-sangat itu. Terus Brighton udah juara. Tapi kan balik lagi, lu harus lihat kapasitas pemain gitu loh. Sejago-jagonya pemain Bournemouth ya akan kesulitan tetap lawan back-back kelas dunia. Betul. Kan itu kan IQ football gitu loh. Bukan cuma seolah-olah lu passing. Dan seharusnya dasar gitu ya. Maksudnya lu kebayang gitu ketika pendekatannya seperti apa gitu. Dan gue rasa Kluivert tuh masih kayak anak bayi gitu loh di level kepelatihan tuh masih kayak anak bayi. Di level dengan segala pengalaman yang belum ada, yang sedikit itu masih terlalu naif. Iya. Terlalu naif buat gue Kluivert tuh. Terlalu masih anak bayi lah bener. Terlalu pengen ya udah gue gini gitu, dibanding Sintayong yang udah asam garam Piala Dunia. Betul. Tapi yang menarik dong kalau kita balik lagi sosok pemain yang kira-kira nanti bisa jadi super sub
ini kita balik lagi kalau what if ya. Siapa yang bakal masukin? Sekiranya dong kita ada di posisi udah masuk tuh babak kedua dengan berapa sih babak? Udah 3-0. 3-0 ya? Udah berat. Apa setidaknya langkah-langkah yang buat ini kan kita bisa jadi 5-1 nih, nambah kan golan. Kira-kira apa yang bakal lu lakuin? Kalau gue di ruang ganti ya, gue pelatih. Masuk 3-0 nih. Yang paling pertama gue akan ngomong di luar taktikal, gue akan ngomong ke pemain gue. Kalau lu mau menang, lu harus yakin sama taktik gue. Karena ketika 3-0 pemain goyang. Iya pasti. Mau nyerang apa? Kita pakai taktik biasa aja. Apalagi notabene nama-nama pemain Sintayong, anak-anak Sintayong. Pasti kan ada tuh keraguan-keraguan. Iya lagi, bisa jadi. Apa gua bertahan aja, apa kita nunggu counter aja, apa gua briefing teman-teman gua, aduh gua kapten, gua harus briefing kayak gimana. Ketika nanti masuk ngelinker, gua harus ngomong apa. Gua kan bilang, kalau lu menang lu harus percaya sama gua. Itu langkah pertama, ngeyakinin pemain. Kita udah 3-0, mustahil nggak menang, hampir mustahil. Tapi AC Milan udah membuktikan itu ya fight kan. till the end aja. Iya, maksud gua terus MU dengan Ole Gunnar. MU udah melakukan itu. Sejarah membuktikan ada kok gitu. Sejarah membuktikan kita bisa loh. Bahkan Indonesia yang lawan Qatar tuh dong. Iya, yang hampir. Yang hampir walaupun kalah juga. Sejarah udah membuktikan. Yang penting lu percaya sama gue, percaya sama lu percaya sama gue, itu yang pertama. Yang kedua, direct. Lupakan filosofi, lupakan taktikal, lu bermain buat lambang Garuda lu di dada, lu bermain buat negara lu harus fight 90 menit. Lu harus sedih ketika lu kalah duel. Lu harus marah ketika lu kalah passing gagal. Lu harus marah ketika lu kalah speed. Lu harus nyesal kalau lu duel udara nggak bisa menang. Fighting spiritnya ditumbuhin. Baru abis itu lu perubahan pemain. Ketika lu pegang bola berubah jadi 3-4-1-2, udah nggak usah. 4-3-3 toh 4-3-3. Bermain sporadis, bermain individual. Kalau gua ngelihat, kita ngambil contoh ketika babak pertama selesai dong. Lu bakal melakukan pergantian pemain nggak? Jelas. Siapa ya diganti siapa? Nathan gue tarik. Gue tarik. Ivar masuk. Messilgers gue tarik, Rizky Reno masuk. Gue kasih nama-nama yang udah familiar ya kan. Struijk gue tarik ya kan. Dean James gue tarik. Verdong gue naikin. Sisa siapa? Slot. Ada Eliano bisa. Eliano masuk ganti Struijk. Dan oke juga by the way kemarin. Iya, taruh di winger. Oleh Romani balikin ke tengah ya kan. Verdong gua naikin sisi kiri. Isi Rizky Ridho. Oh ya. Udah lebih ada. Lu lebih kebayang ya daripada beliau ya. Karena 3-0 nih udah mission impossible gitu. Lu harus melakukan taktikal yang nggak bisa dipikirin sama lawan. Karena gini, lawan lu tuh bukan bot, lawan tuh bukan NPC. Dia akan ngatur, oke kita bermain lebih sabar. Dia juga punya pendekatan juga. Maksud gue ini kan umum gitu. Ketika lu menang 3-0 pasti iris kuping gue pelatih Australia ngomong kita bermain lebih sabar. Tunggu kesalahan dari Indonesia. Kita reaktif, pasti begitu. Dan itu dibuktikan. Mau Pep, mau Ancelotti, mau Klopp pasti ngomong begitu. Apalagi Arteta udah pasti bertahan. 3-0 nih, parkir roket udah. Maksud gue udah tahu nih, lu udah tahu pemikiran Australia kayak gitu, tinggal apa yang lu lakuin ya kan? Ya udah lu gambling. Iya, benar. Iya, mungkin hasilnya nggak kita menang, tapi at least nggak semenyakitkan ini. Terus dia nggak nambah gol. Iya. Kayak di luar taktikal lu nggak perlu mikirin taktikal yang rumit-rumit, karena lu mau taktikal 4-2-2, 4-2-3-1, 4-3-3, dia kan tetap bertahan. Betul. Tinggal gimana caranya lu fight, lu menang duel, lu nggak hilang bola, lu klinis, lu oportunis. Lebih ke individunya, lu press individunya. Karena kalau taktikal dia akan gitu-gitu aja. Iya. Benar. Lebih kita harus ibaratnya harus mompa individunya lah ya. Gimana caranya setengah peluang jadi gol, seperempat peluang jadi gol. Corner naik semua. Iya. Sisain 2 pemain di belakang. Lu harus gambling. Iya sih, benar sih. Ya, gitulah teman-teman, bagaimana jika kita jadi Patrick Kluivert. Ya, balik lagi, nasi sudah menjadi bubur. Kita nggak bisa merubah apa-apa lagi dari hasil kemarin. Yang penting kita fokus lawan Bahrain, tapi terlepas apapun itu, ini kan kita berhayal ya, berandai-andai apa jadinya kalau
kita jadi Patrick Kluivert gitu. Oke. Besok kita akan membahas tentang preview ya. Preview kita lawan Bahrain di GBK bermain ini menarik juga. Nando bakal berangkat ya Do ya. Berangkat buat nonton. Nitip salam lah buat Patrick Kluivert lah. Lu gak jadi jalan lu? Apa? Belum tahu. Karena masa ngomong sih. Gak usah. ya pokoknya sampai bertemu lagi lah di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.